Setiap pengambilan gambar punya makna dan tujuannya sendiri-sendiri. Untuk itulah pentingnya teknik pengambilan gambar. Bersama saya Restu Ismail Aji, langsung saja kita simak materi selengkapnya. Membicarakan teknik pengambilan gambar pada dasarnya membicarakan tentang framing. Framing itu adalah pembatasan gambar oleh bingkai atau jendela kamera. Kendali kita sebagai pembuat film terhadap tampilan frame inilah yang ikut menentukan persepsi penonton akan sebuah gambar atau shot. Misalnya nanti dengan mengambil gambar melalui sudut tertentu, kita bisa membuat penonton jadi lebih terhubung secara emosional dengan karakter dalam film yang kita buat. Materi framing ini tidak hanya dibicarakan dalam animasi saja, tapi juga merangkap bidang-bidang lainnya atau mata kuliah yang masih berhubungan. Misalnya seperti audiovisual, videografi, sinematografi, atau bahkan komik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas frame, size atau jarak, sudut kamera, serta pergerakan kamera. Yang dimaksud frame size atau ukuran gambar sebetulnya adalah dimensi jarak antara kamera dengan karakter atau objek dalam frame. Kamera secara fisik tidak perlu berada dalam jarak tertentu karena kita bisa memanipulasinya dengan memainkan lensa zoom. Apalagi kalau kamera dalam film animasi yang secara fisik tidak betul-betul ada. Ukuran jarak ini sifatnya relatif dalam arti yang menjadi tolok ukur adalah proporsi tubuh manusia atau karakter dalam sebuah frame. Nantinya pengetahuan tentang frame size ini akan sangat membantu memahami continuity saat Anda memasuki editing ya. Yang perlu diperhatikan dari ukuran frame ini atau jarak ini tidak baku. Jadi sangat jarang dalam satu adegan hanya akan menampilkan satu shot yang sama. Gunakanlah nanti daftar-daftar shot berikut ini sesuai dengan kebutuhan yang kiranya akan mendukung jalannya cerita yang Anda buat. Extreme long shot atau extreme wide shot disingkat dengan ELS adalah jarak kamera paling jauh dari objeknya. Wujud fisik karakter atau objek itu nanti nyaris tidak tampak. Tujuannya itu adalah untuk menampilkan informasi lokasi secara garis besar kepada penonton dengan menyajikan panorama yang luas atau menunjukkan betapa kecilnya si karakter ini di antara lingkungan sekitarnya. Berikutnya adalah long shot atau wide shot, disingkat dengan LS. Dalam LS, seluruh tubuh karakter sudah tampak jelas, tapi masih kalah dominan dibandingkan latar belakang atau lingkungan sekitar. LS ini sering digunakan sebagai shot pembuka atau establishing shot. Kita lihat contohnya. Berikutnya adalah medium long shot atau knee shot atau cowboy shot. Dalam MLS ini, tubuh karakter terlihat dari bawah lutut sampai ke atas. Proporsi karakter dengan lingkungan seimbang. Kita lihat contohnya ya. Selanjutnya adalah medium shot atau kita singkat sebagai MS. Karakter pada MS ini terlihat dari pinggang ke atas. Gestur dan ekspresi wajah mulai terlihat. Ini adalah jarak standar saat kita berinteraksi dengan orang lain dalam keseharian kita. Kita lihat contohnya.
Berikutnya ada medium close up atau disingkat MCU. Dalam MCU ini terlihat karakter itu dari dada atau pundak ke atas. Adegan percakapan biasanya menggunakan MCU. Kita lihat contohnya. Close-up atau CU. Dalam CU ini umumnya diperlihatkan wajah, tangan, kaki dari karakter atau objek lainnya. Percakapan, gestur, dan ekspresi di sini sangat terlihat detailnya. Yang terakhir adalah extreme close up atau ECU, adalah jarak terdekat antara objek dengan kamera atau ukuran frame paling kecil. Di sini bagian-bagian wajah atau tubuh karakter ataupun objek akan jauh lebih detail lagi. Tujuannya adalah mengarahkan penonton untuk lebih memperhatikan apa yang ditampilkan dalam frame. Kita akan lihat contohnya. Pembahasan berikutnya masuk ke dalam camera angles atau sudut kamera. Sudut kamera adalah sudut pandang kamera terhadap objek dalam frame. Setiap sudut akan sangat berpengaruh terhadap makna, pesan, dan efek tertentu yang akan disampaikan sesuai konteks naratifnya, dalam tentunya relasinya dengan objek lain dan sudut kamera yang dipakai. Kita akan lihat kenapa begitu. Yang pertama adalah bird eye view atau sudut pandang burung. Dalam bird eye view, kamera itu mengambil gambar jauh di atas ketinggian objek yang direkam. Hasilnya itu memperlihatkan lingkungan yang luas dengan karakter atau objek lain yang berada di bawah tampak kecil. Posisi pengambilan gambar umumnya pakai helikopter atau hari ini pakai drone atau dari gedung tinggi. Tujuan sudut kamera ini diantaranya menunjukkan strata yang lebih lemah atau inferior dari objek-objek atau karakter yang berada di bawah dibandingkan yang berada di atasnya, atau justru untuk menunjukkan keindahan atau kehancuran lingkungan sekitarnya. Kita akan lihat contohnya. Sudut selanjutnya adalah high angle atau sudut tinggi. Sudut ini diambil dari atas karakter atau objek sehingga karakter atau objek selalu berada di bawah kamera. Pengambilan gambar dengan sudut ini mengesankan posisi karakter atau objek yang lebih lemah, tak berdaya, rendah, atau sendiri, terlepas dari ukuran fisik karakter atau objeknya. High angle yang mengarah tegak lurus di atas karakter nantinya disebut overhead shot. Kita akan langsung lihat low angle-nya, lalu kita akan lihat contohnya ya. Low angle. Low angle ini adalah sudut rendah. Sudut kamera ini diambil dari bawah karakter atau objek yang seringkali nanti diawali dengan gerakan kamera tilt up dari bawah ke atas, sehingga nanti karakter atau objek ini akan berada di atas kamera. Tujuannya supaya karakter atau objek ini tampak lebih besar, dominan, berkuasa, kuat, atau berwibawa.
Berikutnya adalah straight on angle atau eye level. Ini adalah sudut yang paling umum digunakan para pembuat film, yaitu sudut gambar yang diambil sejajar atau sama rata dengan karakter atau objeknya, atau kira-kira setinggi pandangan mata tubuh. Berikutnya adalah frog eye angle atau sudut pandang kodok atau katak ya. Sudut kamera ini diambil setara dengan alas atau dasar atau kira-kira di mana seekor katak itu bercokol. Tujuannya itu memberi kesan misterius atau dramatis, ganjil atau aneh. Berikutnya adalah Dutch angle atau ada yang menyebutnya sebagai oblik atau sudut miring. Ini adalah sudut pandang yang unik ya. Asal muasal sebetulnya itu berasal dari Jerman atau Deutsch yang mengalami salah terjemah menjadi Dutch atau Belanda. Kemiringan yang dimaksud adalah kemiringan kamera terhadap garis horizontal karakter atau objek dalam sebuah frame. Tujuannya itu supaya penonton merasakan ada sesuatu yang tidak beres atau tidak seimbang atau tidak harmonis atau ingin menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri penonton sesuai dengan narasi cerita. Over the shoulder, seperti namanya, adalah sudut ketika ada dua orang atau dua karakter berinteraksi satu sama lain, dan kamera ditempatkan di belakang masing-masing karakter sehingga frame memperlihatkan interaksi antara keduanya secara bergantian. Nantinya dalam over the shoulder perlu diperhatikan garis imajiner mata antar karakter atau objek yang tengah berinteraksi di setiap frame. Posisi mereka harus konsisten supaya tidak menimbulkan kebingungan bagi penonton. Sudut kamera yang terakhir adalah point of view atau POV atau kamera subjektif. Point of view adalah sudut kamera yang mewakili pandangan atau tatapan sebuah objek atau karakter ya. Tujuannya adalah agar penonton seolah mengalami langsung apa yang dilihat atau yang dilakukan si karakter secara personal. Berikutnya adalah pergerakan kamera dan objek. Pergerakan kamera dalam relasinya dengan karakter atau objek yang menjadi fokus dalam frame memerlukan teknik-teknik tertentu yang punya istilah-istilah khusus. Teknik yang turut memengaruhi jarak dan sudut kamera yang sudah dibicarakan sebelumnya. Yang pertama adalah pan atau panning. Pan adalah singkatan dari panorama, digunakan untuk menyebut pemandangan, gerakan menyapu pandangan ya, yang luas. Gerakan kamera dalam pan adalah secara horizontal, kanan, kiri, atau panning right atau panning left, dengan posisi kamera yang statis. Umumnya gerakan ini mengikuti pergerakan karakter yang tengah melintas.
Gerak kamera berikutnya adalah tilt. Tilt adalah gerakan kamera secara vertikal, dari atas ke bawah atau tilt down, bawah ke atas atau tilt up, dengan posisi kamera statis. Tilt digunakan untuk memperlihatkan karakter atau objek yang lebih tinggi atau berada di atas, serta sebaliknya tentu saja. Gerakan kamera berikutnya adalah tracking, dolly, atau follow. Tracking adalah pergerakan kamera akibat perubahan posisi kamera secara horizontal yang umumnya mengikuti karakter atau objek. Gerakan bisa kemanapun sejauh masih menyentuh permukaan tanah. Variasi gerakannya adalah maju, mundur, melingkar, atau menyamping. Gangsta boogie, gangsta boogie, gangsta boogie, gangsta boogie, gangsta boogie, gangsta boogie. Yang terakhir adalah crane shot. Crane shot ini pergerakan kamera akibat perubahan posisi kamera secara vertikal selama kamera masih berada di atas permukaan tanah atau melayang. Crane shot umumnya menggunakan alat crane dan menghasilkan high angle. Dari teknik pengambilan gambar saya akhiri di sini. Berikut adalah sumber pustaka yang saya gunakan yang bisa Anda cari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.